Belakangan ini kita semua jadi makin terbuka ya soal kesehatan mental, dan itu bagus banget loh. Tapi di tengah semua obrolan ini, saat kita semua lagi coba buat saling ngerti, pernah nggak sih kepikiran, apa kita beneran nyambung? Atau jangan-jangan kita malah lagi ngebangun sebuah menara psikobabel versi modern? Coba deh, buka media sosial manapun. Pasti langsung nemu kata-kata kayak gaslighting, trauma, atau narsistik. Istilah-istilah ini tuh sekarang ada di mana-mana. Kayaknya semalam semua orang tiba-tiba dapat gelar psikologi dari internet aja gitu. Nah, ini dia inti masalahnya. Niat kita semua kan baik ya, pengen terhubung, pengen saling memahami. Tapi bahasa yang harusnya nyatuin kita, jangan-jangan malah bikin makin bingung. Kita kayak lagi rame-rame bangun menara obrolan yang tinggi banget, tapi fondasinya rapuh. Oke, mari kita kasih nama buat fenomena ini, psikobabel. Inilah yang terjadi waktu istilah-istilah klinis keluar dari ruang terapi dan dipakai seenaknya sama kita semua. Niatnya mungkin buat berbagi, tapi hasilnya seringkali malah jadi misinformasi yang jujur aja bisa berbahaya. Dan inilah metafora utamanya. Mirip banget sama cerita Menara Babel di zaman dulu. Kita sama-sama lagi coba membangun sesuatu yang hebat, yaitu budaya percakapan kesehatan mental yang sehat. Tapi, karena bahasa yang kita pakai beda-beda artinya, proyek besar ini jadi berisiko runtuh sebelum sempat selesai. Jadi, emangnya kenapa kalau salah pakai istilah? Apa ruginya? Ternyata, ruginya besar. Yuk kita lihat gimana kata-kata yang kelihatannya sepele ini bisa berujung jadi bahaya yang nyata. Nah, ini dia bahayanya. Waktu istilah psikologi cuma jadi bahan obrolan santai, dampaknya tuh serius banget. Misinformasi nyebar kemana-mana. Orang jadi salah mendiagnosis dirinya sendiri, dan yang paling parah, masalah kesehatan mental yang beneran serius jadi kedengaran sepele dan akhirnya kehilangan maknanya. Oke, mari kita bedah satu persatu ya. Kita mulai dari mitos pertama yang paling sering banget kita dengar, gagasan kalau terapi itu adalah solusi ajaib buat semua orang, titik. Kutipan dari Jenny Molen ini benar-benar nangkap semangat zaman kita sekarang ya. Kedengarannya keren, progresif, dan bener banget kan? Tapi kenyataannya tuh jauh lebih rumit dari itu. Disinilah letak perbedaannya yang krusial. Ada orang yang bisa dapat manfaat dari terapi, contohnya kayak Abby. Dia penasaran, ikut terapi, terus dapat banyak wawasan baru. Tapi kalaupun dia nggak terapi, dia tetap baik-baik aja. Nah, di sisi lain, ada orang yang benar-benar butuh terapi supaya bisa berfungsi normal. Contohnya Bill, yang berjuang sama ADHD parah dan trauma masa lalu. Buat Bill, terapi itu bukan pilihan, tapi sebuah kebutuhan. Nah, ini dia konsekuensi yang sering banget kita lupain. Waktu kita bilang semua orang butuh terapi, sumber daya yang terbatas, kayak jumlah terapis, waktu, dan uang, bisa jadi malah habis dipakai sama mereka yang sebenarnya cuma penasaran. Sementara mereka yang benar-benar tenggelam, kayak Bill, malah makin susah dapat bantuan. Sekarang kita lanjut ke mitos kedua. Yang ini nih, makin subur aja pertumbuhannya gara-gara algoritma media sosial, gagasan kalau kita bisa jadi dokter buat pikiran kita sendiri. Coba deh pikirin ini baik-baik. Kalau seorang profesional terlatih kayak Lukas saja bisa salah, dia ngira gejalanya itu OCD, padahal sebenarnya cuma efek patah hati yang dia pendem. Bayangin deh, betapa gampangnya kita yang awam ini bisa salah jalan. Soalnya, diagnosis profesional itu bukan sekedar ngisi kuis di internet ya. Ini tuh proses investigasi yang rumit banget, yang ngegabungin cerita subjektif dari pasien, yang kita semua tahu bisa bias, dengan data objektif yang digali dari tes psikologis dan ngobrol sama orang-orang di sekitarnya. Kalau Anda masih ragu, coba deh lihat data ini. Sebuah studi menemukan kalau 73% konten tentang autisme di media sosial itu nggak akurat atau menyesatkan. Bayangin, hampir 3 dari 4 video itu salah. Jadi ngandelin media sosial buat diagnosis itu sama aja kayak main roulette Rusia sama kesehatan mental kita sendiri. Jadi intinya gini, kita itu narator yang nggak bisa 100% diandelin buat cerita kita sendiri. Diagnosis yang akurat itu bukan sekedar label buat ditempel di jidat, tapi sebuah peta untuk proses penyembuhan. Dan peta yang salah ya cuma akan bawa kita makin tersesat. Dan yang terakhir, mitos favoritnya internet. Label yang sering banget kita lempar ke mantan, ke bos, atau ke siapapun yang bikin kita kesal. Psikopat. Kita semua pasti pernah dengar ini, atau mungkin pernah ngomongin ini juga. Di tengah panasnya emosi, kata psikopat jadi senjata andalan buat nyebut seseorang nggak punya perasaan. Tapi, apa sih sebenarnya arti klinis dari kata itu? Oke, kita luruskan ya. Istilah medis ini itu adalah gangguan kepribadian antisosial, atau ASPD. Ini bukan soal bersikap dingin pas lagi berantem.
Ini adalah pola perilaku jangka panjang yang secara konsisten, terus-menerus, mengabaikan dan melanggar hak-hak orang lain. Coba deh lihat beberapa kriterianya. Ini jauh banget dari sekedar bersikap dingin. Kita lagi ngomongin soal pola kebohongan yang udah patologis, nggak ada rasa bersalah sama sekali, dan pesona manipulatif yang sebenarnya dangkal. Standar buat diagnosis ini tuh tinggi banget. Seberapa tinggi? Seseorang harus dapat skor minimal 30 dari total 40 poin di alat tes standar untuk bisa dipertimbangkan punya ciri-ciri ini. Jadi ini tuh kondisi klinis yang langka dan serius, bukan sekedar kata sifat buat ngatain orang. Jadi pelajarannya jelas banget, menggunakan kata psikopat sebagai hinaan itu bukan cuma salah, tapi juga merendahkan kondisi yang serius dan nutup pintu buat percakapan yang jujur dan produktif. Oke, setelah kita bongkar semua kekacauan bahasa ini, pertanyaannya sekarang, gimana cara kita memperbaikinya? Gimana caranya kita bisa ngobrolin soal kesehatan mental dengan cara yang lebih baik? Kuncinya ada di 3 prinsip sederhana ini. Pertama, rendah hati. Sadari kalau kita nggak tahu segalanya. Kedua, selalu ingin tahu. Ganti asumsi dengan pertanyaan. Dan yang paling penting, presisi. Mari kita pakai kata-kata untuk membangun jembatan pemahaman, bukan malah membangun tembok kebingungan. Pada akhirnya, kita kembali lagi ke menara itu. Pilihannya ada di tangan kita semua. Mau terus membangun menara Babel yang kacau dengan bahasa kita masing-masing, atau mau bekerja sama untuk membangun fondasi pemahaman bersama yang kokoh? Jawaban kita akan menentukan masa depan percakapan tentang kesehatan mental.